paling bumi Indonesia. Saya menulis di dalam ensiklopedia Nahdlatul Ulama Muhammad Hasan Asy'ari. Salah satu unsur yang saya tuliskan, bagaimana peran kiai, bagaimana peran Nahdlatul Ulama di dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini melalui apa? Melalui sila yang ada di dalam Pancasila, terutama pada sila pertama. Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh BPUPKI pada saat itu, redaksi yang ditawarkan apa? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada 7 kata itu yang dirumuskan oleh BPUPKI. Kita harus ingat bahwa masyarakat dari wilayah timur, tokoh-tokoh non-muslim, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, dan lain sebagainya, protes bagaimana supaya 7 kata yang ada di dalam sila Pancasila, sila pertama itu akan dihilangkan. Salah satu yang diutus oleh Nahdlatul Ulama mewakili dari keluarga Nahdlatul Ulama adalah putra cerdas, putranya yang cerdas yang bernama Haji Wahid Hasim. Dia juga hasilnya itu merumuskan itu, menyampaikan beragam protes dari tokoh-tokoh wilayah timur Indonesia. Protesnya tadi itu adalah 7 kata di dalam sila pertama yang dihilangkan dan disampaikan oleh Nahdlatul Ulama. Tentu dengan berbagai macam upaya beliau puasa selama 3 hari. Puasa. Beliau khatam Al-Quran selama 3 hari. Beliau diajar selama 3 hari itu. Beliau mulai selama 3 hari itu. Yang pada akhirnya apa? Beliau setuju untuk dihilangkan yang terjadi dengan ketuhanan yang Maha Esa itu. Ini artinya apa? Bahwa akhlakul karimah, etika itu menjadi dasar tindakan bangsa dan negara kita ini, bukan hukum, bukan syariat, tetapi akhlakul karimah, dan itu dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama. Inilah yang tadi saya katakan bahwa pertama, dalam rangka untuk memenangkan kemajuan masa depan untuk persaingan global, kunci yang perlu diketahui oleh masyarakat Islam adalah memahami agama yang benar dan agama yang ramah. Agama yang benar dan agama yang ramah itulah kunci, salah satu kunci untuk mencapai satu kejayaan umat Islam. Maka para santri, banyak orang yang mengaku dirinya sebagai seorang agamis, orang-orang yang seringkali mengatakan antum, anak, ukti, dan lain sebagainya itu, maaf, para kiai, belum tentu mereka memahami Al-Quran, belum tentu mereka memahami Al-Hadis, tetapi mereka kadang-kala memotong-motong ayat Al-Quran yang ayat Al-Quran itu tidak dipahami secara komprehensif sehingga itu dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi dirinya yang paling Islami daripada orang lain. Bahaya sekali, bahaya sekali. Maka kadang-kala ada yang mengatakan bahwa ada radikalisme Islam, ada radikalisme umat Islam, ada ekstremisme umat Islam dan lain sebagainya. Karena apa? Dia memahami agama tidak secara komprehensif. Dia memahami agama bukan agama sebagai rahmat lil alamin, tetapi di situ dia adalah memahami agama secara sepotong-sepotong. Dan pondok pesantren Al-Hal ini sungguh memberikan sebuah pendidikan yang lebih komprehensif, mendudukkan agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.
Ini loh, saya tadi melihat masuk pertama kali yang saya lihat Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini di tokoh kita di sini, tokoh dunia, bukan hanya Indonesia, tokoh dunia. Ini Tuan Guru Farid ketepatan saya ini alumni Kediri. Jadi kalau sudah melihat videonya ini seperti saya menyatu. Apalagi sekarang posisi saya sebagai ketua alumni pesantren Kediri tingkat nasional. Jadi saya ini membawa banyak misi, ya misi rektor, ya misi alumni pesantren Kediri, ya misi pondok pesantren Kediri begitu. Maka ini salah satu. Nah, kenapa saya tadi mengatakan dengan kata-kata untuk memahami kunci-kunci kemajuan umat Islam ke depan adalah memahami agama yang benar dan terang. Kita ingat Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan Haji Abdullah. Dia membawa misi di dalam komite Hijaz. Komite Hijaz itu ada beberapa poin-poin penting. Salah satu poinnya apa mengatakan agar supaya Arab Saudi jangan hanya sampai menetapkan satu mazhab, jangan hanya menetapkan satu mazhab, tapi agar supaya bisa memiliki sikap inklusif, bisa menerima berbagai macam mazhab dan sekaligus juga hidup di Mekah pada saat itu. Akhirnya apa? Diterima itu oleh raja. Diterima oleh raja. Maka sekarang ini berbagai macam latar belakang mazhab datang ke sana, termasuk untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ini dengan latar belakang mazhab yang berbeda. Yang kedua, di dalam komite Hijaz menjelang ibadah haji agar supaya masyarakat Arab Saudi mengumumkan di berbagai negara, agar supaya umat Islam dunia bisa menunaikan ibadah haji sesuai dengan kehendak, sesuai dengan waktu yang ada, terbuka, sikap terbuka. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah jangan sampai membongkar tinggalan-tinggalan, jangan sampai membongkar situs-situs penting, termasuk makam Rasulullah, termasuk tempat kelahiran Rasulullah, tempat-tempat bersejarah, jangan sampai dibongkar. Ini adalah permintaan komite Hijaz. Siapa yang mempelopori? Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, termasuk juga Haji Abdullah. Ini berarti beliau bukan hanya pemimpin nasional, tetapi pemimpin umat Islam dunia. Hadir dari Indonesia. Ini yang kita tonton. Dalam Amrozi yang kita tonton. Yang kita tonton adalah tokoh-tokoh besar mendudukkan agama secara benar dan terang. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah akhlak luhur dalam kehidupan individual maupun dalam kehidupan sosial. Akhlak, akhlak, dan akhlak itu dibentuk kebanyakan dari lingkungan pesantren. Pesantren dengan pesantren, menurut saya siapa santri yang tidak tawadhu dengan kiai? Siapa santri yang berani pada kiai? Siapa santri yang berani terhadap asatidz dan yang berani? Karena santri lebih menghormati kepada kiai dan guru-guru. Termasuk menurut saya Tuan Guru Rompes. Ini beliau menghargai alma maternya. Termasuk yang sekarang rektornya masih muda pun dihargai. Ini sampai saya itu suka sendiri dengan beliau. Saya tadi bilang dengan Mas Duran, kalau Tuan Guru ada acara, besok ada acara,
datang acara saja. Nanti kalau mengikuti saya juga gak enak, saya bilang begitu. Saya bilang begitu tadi tahun dulu. Udah manggul, jangan sampai saya datang ke sini terganggu berbagai macam acara beliau. Jadi supaya tetap berjalan dengan lancar, dan saya mabuk sekali. Yang itu juga tugasnya banyak sekali, undangannya juga banyak sekali. Dengan sampai kemudian saya datang ini banyak undangan yang tidak didatangi, jadi harus didatangi. Ini karena apa? Kita sama-sama memahami, apalagi sama-sama santri. Jadi jangan pernah kita mengatakan mantan santri. Sampai kapanpun kita akan tetap jadi santri. Saya pun walaupun sudah keluar dari pesantren terbentuk, saya tetap mengatakan santri. Gak ada ibaratnya mantan guru itu gak ada, mantan santri itu gak ada, gitu ya. Jangan. Tapi kalau mantan penjahat boleh, tapi jangan sampai menjadi penjahat, gitu ya. Itu taubatan nasuha itu kalau mantan penjahat itu mantan. Jadi mantan itu kalau sudah baik-baik itu jangan bilang mantan itu. Saya bahkan kemarin itu saya mengusulkan kepada kiai, walaupun para santri-santri ini sudah usianya 60 tahun, 65 tahun, 50 tahun, ini masih santri ya. Kami berharap 3 bulan sekali menyelenggarakan pengajian untuk para santri-santri yang sudah tua. 3 bulan sekali untuk mendekatkan para alumni hadir kembali ke pondok pesantren itu, supaya hubungan antara santri dengan pondok pesantren tidak boleh lepas, bahkan juga ikut mengembangkan dan memperkuat pesantren itu dengan jaringan. Ini penting kita lakukan. Dalam kehidupan sekarang ini, di era globalisasi, tidak bisa kita ikut sendiri. Kita bisa bantu sebuah bencana. Tadi saya katakan, salah satu kapital di dalam pengembangan lembaga pendidikan adalah development capital. Jadi modalnya modal kerjasama, modal sosial yang kita bangun untuk mengembangkan sebuah lembaga pendidikan. Maka saya katakan bahwa kunci yang kedua bagi kemajuan umat Islam adalah akhlak luhur dalam kehidupan individual maupun khusus. Maka anak saya para santri, orang itu kalau akhlaknya baik akan dikesan oleh orang itu sampai sepanjang hidup, sepanjang zaman, karena mengalami kebaikan. Tapi kalau akhlaknya rusak, juga akan dikesan sepanjang hayat. Dan itu merugikan diri kita sendiri. Karena apa? Kita menorehkan sesuatu hal yang baik, punya edukasi yang baik. Kita menorehkan sesuatu hal yang kurang baik, juga akan berimplikasi yang kurang baik. Maka saya pesan pada anak-anak sekalian, niat yang baik lakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai niat yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik, karena itu hanya akan bisa menyinggung orang lain, akan juga menyinggung perasaan orang lain, akan terjadi salah paham dan sebagainya. Karena apa? Tidak ada komunikasi satu sama lain. Niatnya baik, tapi belum tentu itu dipahami oleh orang-orang di dunia baik. Maka niat yang baik lakukan dengan cara-cara yang baik itu. Tapi ada pula niat yang jahat, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Itu apa? Bahaya di situ itu. Tapi ada pula niat yang jahat dilakukan dengan cara yang tidak baik. Itu jelas itu. Maka para santri, ini etika, ini akhlak ini. Jadi kalau dengan niat yang baik dilakukan dengan cara-cara yang baik, akhlakul karimah itu menjadi kunci utama di situ. Menghormati orang lain, menghargai orang lain, maka dia akan dihormati dengan dihargai oleh orang lain. Karena apa? Dia biasa menghormati dan menghargai orang lain. Saya memberikan contoh nasihat dari ibu saya. Ibu saya itu belajarnya
tidak sampai belajar di SD, tidak ada belajar di sekolah rakyat, SD atau tidak sama sekali. Dan tidak mengenal dengan tulisan, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi sarannya, tapi monggohnya, tapi bimbingannya kepada saya yang sudah profesor sekalipun hanya apa? Kata-katanya sederhana sekali. Kalau kamu ketemu sama orang, sapa lebih dahulu. Pesan baik atau negatif? Baik. Kalau kamu ketemu sama orang, senyum lebih dahulu. Baik apa enggak? Menyenangkan tidak? Nasihat yang sederhana itu, kalau dia merasa senang, itu pantulan doanya itu pada kita. Alhamdulillah, saya masih disapa oleh mereka. Bisa jadi mereka yang sudah memiliki ilmu yang tinggi, bisa jadi mereka yang punya status yang tinggi, tapi masih mengorbankan saya, dia berdoa kepada kita. Itu cara kemudian kita paham sebagai dari doa ketika kita mau membahagiakan dan menyenangkan orang lain. Hanya karena sapaan, hanya karena senyuman, tapi itu pantulan doanya luar biasa. Kecil juga ini, tapi bapaknya besar. Berada kehidupan kita. Maka pentingnya akhlak itu di situ itu. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu lah. Menurut saya waktu itu jangan hati. Segala sesuatu pada jalan, kami jangan masuk surga. Ilmu inilah yang akan membuka wawasan kita lebih luas. Ilmu inilah yang akan bisa meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah. Ilmu inilah yang akan bisa meningkatkan kualitas kerja kita. Ilmu inilah yang akan bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas hidup, tidak ada orang ilmu yang miskin, tidak ada. Tapi Tuhan Guru menyampaikan, orang yang berilmu Allah angkat derajat. Yang paling ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu tadi. Tidak ada orang yang berilmu miskin, tidak ada. Kaya, ya kaya ilmu, ya kaya harta. Itu biasanya ibunya mendapatkan dia. Gitu ya. Tuan guru itu ibunya mendapatkan itu. Maka punya ilmu di situ. Kaya saya, kaya membimbing orang lain, tapi dinikmati sebagai kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Siapa yang berilmu yang kemudian dijauhi oleh orang? Kebanyakan justru mereka yang kurang ilmunya itu mendekati pada orang-orang yang berilmu. Maka tadi saya katakan punya implikasi yang sangat luas. Termasuk diantaranya adalah orang yang berilmu ini di samping dia dari wawasannya luas, kualitas pengabdiannya bagus, kualitas kerjanya bagus, kualitas hidupnya bagus, ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak baik. 5 indikator orang yang berilmu. Sudah 5 indikator. Siapa yang tidak hidup dari orang yang berilmu? Sarana yang telah diberikan oleh Tuhan siap diberikan angkat kepada orang-orang yang berilmu itu. Maka disinilah pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan bisa mengubah satu tata kehidupan dunia. Orang yang berilmu mengubah tatanan kehidupan masyarakat, mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengubah dunia orang yang berilmu. Tapi gara-gara kalau tidak punya ilmu akan bisa mengubah rusak itu. Maka kalau miniatur terkecil, jadi Tuan Guru sekarang punya semangat untuk mengantarkan asatid asatidah dengan hanya S1 lanjutkan S2, jangan hanya S2 lanjutkan S3.
Saya itu sampai begitu kagum dengan Tuan Guru Profesor. Karena apa? Usianya yang sudah 73 tahun masih semangat untuk mengambil program doktor di Malaysia. Coba. Ayo. Asal tidaknya sampai tidak termotivasi dengan beliau, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau termotivasi dengan beliau, pasti ada tanda-tanda kehidupan masih. Sebuah lembaga pendidikan yang hebat apabila di dalamnya ada orang-orang hebat. Kalau saya analogkan, bolehlah gunung tidak terlalu tinggi, tapi di dalamnya ada dewa-dewa besar. Bolehlah danau tidak terlalu dalam, tapi di dalamnya ada naga-naga hebat. Itulah pondok pesantren. Oke, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti juga jadinya di sini. Kalau sudah lulus dari sini, misalnya saya perguruan tinggi, lanjutkan lagi S2, lanjutkan lagi S3. Ini Pak Gus ini Tuan Guru. Saya ini sudah berkeliling di uang negara, lebih dari 30 negara. Yang ini memberikan inspirasi untuk melakukan berbagai macam perubahan, terutama di kampus Universitas Islam. Kira-kira 10 tahun yang lalu, kampus Unisma bahkan alumninya saja tidak banyak. Dan bagaimana kita ingin menciptakan kebanggaan karena kita kebersamaan yang kita bangun. Dan sekarang ini Unisma sudah di posisi kampus papan atas di Indonesia bahkan dunia dalam konteks persaingan global. Maka itu suatu saat siapa tahu Tuan Guru dari pesantren Al-Alimi ini jalan-jalan ke Jawa mampir ke Malang, melihat kalau pun tidak ketemu rektornya, bisa jalan-jalan itu saja. Jalan-jalan di kampus itu sudah membangun imajinasi, sudah membangun inspirasi. Imajinasi, inspirasi akan melahirkan kreativitas. Kreativitas akan melahirkan inovasi, dan inovasi akan melahirkan produktivitas. Ini terus terang, good practices ini. Ketika saya jalan-jalan ke luar negeri, pasti dapat sesuatu. Mengubah kampus Unisma dari waktu ke waktu. Insyaallah kampus Unisma tidak akan kalah Tuan Guru dengan hotel berbintang 5 sekarang. Tuan Guru sudah datang dari sana, sudah melihat kalau perbandingan ketika beliau kuliah dengan sekarang kira-kira daerah selama awal. Yang dulu kita tidak diminati oleh masyarakat, sekarang sudah benar-benar masuk di kampus Unisma. Karena kampus Unisma akreditasinya bukan semata-mata unggul nasional, tetapi sudah internasional. Kita sekarang dicari kita dengan 41 negara. Mahasiswa kita mendekati 30.000, dan itu 500 diantaranya mahasiswa dari 45 negara kuliah di Unisma. Dan ini bagian dari internasionalisasi kami dalam rangka untuk membangun kampus Nahdlatul Ulama bukan semata-mata tingkat Indonesia, tapi tingkat dunia. Mimpi kami menghadirkan kebesaran Al-Azhar Mesir hingga di kampus Universitas Islam. Itu cita-cita kami, dan sekarang sudah kami wujudkan itu. Sampai sekarang sudah menyalip ranking Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir urutan 33, Unisma sudah urutan 30 bumi. Ini dari sisi rankingan dunia. Maka sejarah harus kita bangun dalam konteks ini. Itu yang ketiga tadi saya katakan. Umat Islam akan maju dengan kunci-kunci kemajuan. Pertama tadi adalah agama yang benar dan ramah. Yang kedua adalah akhlak luhur dalam kehidupan individual khusus.
sosial, yang ketiga adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Yang keempat, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pertumbuhan ekonomi, dan ini disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang produktif. Maka para santri ini nanti kalau sudah keluar dari sini, maaf ya, segalanya ambil program studi keagamaan saja. Ya, ambil yang terkait dengan remote sensor misalnya. Remote sensor. Nanti pada pesantren ini, siapapun yang masuk pada pesantren ini tanpa membuka pintu sudah membuka sendiri. Gitu. Kemudian seluruh elemen yang ada di sini semua digital. Ruang-ruang kelas digital. Santri masuk cukup dengan menempelkan kartu. Kalau nggak ada kartu nggak akan bisa masuk. Semua digitalisasi. Siapa antara para santri yang ingin memiliki kemampuan dalam remote sensor, misalnya, sudah, saya dasar agamanya sudah kuat, saya akan mengambil program studi remote sensor, saya akan mengambil program studi multimedia, saya akan mengambil program studi pertanian, saya akan mengambil program studi peternakan, saya akan mengambil program studi ilmu politik. Dasar agamanya sudah kuat dalam hal ini, maka tersebar dari berbagai macam bidang kehidupan. Maka disinilah sesungguhnya santri memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berbagai macam latar belakang keilmuan yang itu dikendalikan oleh para santri-santri, termasuk santri dan pesantren Al-Alim. Kita harus sendiri dalam pengembangan ekonomi melalui SDM ini. Maka kalau jadi jangan langsung nikah. Kalau nikah nggak apa-apa, tapi setelah itu mengambil di program tinggi hebat, gitu. Program tinggi hebat ini penting sekali. Dalam rangka untuk menggapai satu kemajuan pendidikan atau mungkin penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, kemampuan untuk mengakses informasi. Sekarang dunia global, masyarakat global itu ditandai dengan apa? Negara tanpa sekat. Apa sudah ada sekat? Tidak ada sekat. Apa yang terjadi di Amerika saat ini bisa langsung dilihat di sini. Apa yang terjadi di Mekah saat ini mau langsung melihat Ka'bah bisa langsung ditonton melalui media sosial, teknologi informasi. Tapi di dalam teknologi informasi ini banyak plus dan banyak minus. Bagaimana kemampuan kita sebagai para santri yang kemudian memiliki sebuah konsep al-muhafadzatu ala qadri shalah wal ahdu bil jadidil asal. Pesantren termasuk santri mempertahankan tradisi lama yang baik, tetapi juga mengambil sesuatu hal yang unik baik lagi dalam rangka untuk kompetisi global, bukan secara nasional, kompetisi global. Ini daripada globalisasi yang kedua. Masyarakatnya rasionalis dunia, semuanya harus dirasionalisasikan. Tetapi karena rasionalisasi tidak bisa lepas dalam konteks pesantren dengan spiritualitas. Spiritualitas inilah yang sesungguhnya akan menyertai berbagai macam rasionalitas, intelektualitas, sehingga alumni pesantren ini bisa disebut sebagai intelek yang ulama dan ulama yang intelek, bukan semata-mata menjadi seorang yang intelek, tapi intelek yang ulama. Kalau Anda sudah punya predikat itu, kalau tua itu pasti menunggu, diperobotkan dengan tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau ada sesuatu intelek, belum tentu. Intelek
yang ulama, ulama yang intrek yang hafal Al-Quran. Coba, siapa yang tidak mendambakan? Luar biasa. Inilah kelebihan daripada pesantren. Maka tadi saya katakan, pesantren ini memiliki daya komparatif, bukan sekedar daya kompetitif. Daya kompetitif hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang hanya sejalur dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa bedanya dengan pesantren? Pesantren yang memiliki moralitas yang kokoh, nilai-nilai etik yang kokoh, akhlakul karimah yang kokoh. Itulah yang disebut dengan intrek yang ulama, ulama yang intrek. Demikian Pak Guru yang bisa kami sampaikan. Kemudian ada gunanya memberikan motivasi kepada para santri. Informasi yang terkait dengan Uniswa silakan disampaikan di Wakil Rektor 4. Silakan di Wakil Rektor 4. Langsung saja. Oke.